Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NPM 1910-6310-867 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait proses pelaksanaan pembelajaran menulis di sekolah. Adapun judul makalah yang saya ajukan adalah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis resensi film di kelas 12 SMK Negeri 2 Karawang. Saya mengambil judul demikian karena di era pandemi seperti ini, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh menuntut pendidik untuk mampu melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh dengan baik secara efektif seperti biasanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap penggunaan media yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada masa pandemi seperti ini, saya melihat banyak media yang digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran secara jarak jauh. Salah satunya yaitu media audiovisual. Dengan banyaknya yang menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran jarak jauh saat ini, saya ingin mengetahui seberapa jauh keefektifan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Karena itu, dalam makalah ini saya merumuskan 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Di antaranya, yang pertama, bagaimana proses pembelajaran serta mekanisme penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis resensi film di kelas 12 SMK Negeri 2 Karawang. Yang kedua, bagaimana pemahaman peserta didik setelah belajar mengenai teks resensi film menggunakan media audiovisual? Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan peserta didik terkait penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti sekarang? Sebelum lebih jauh ke pembahasan, saya akan menggambarkan sedikit terkait pelaksanaan observasi yang saya lakukan. Pada pelaksanaan observasi, saya mengambil satu orang narasumber dari kelas 12 akuntansi 4 di SMK Negeri 2 Karawang. Peserta didik tersebut bernama Karisma Zahra Fadila. Terkait pelaksanaan observasinya, saya melakukan teknik wawancara. Wawancara dilakukan di rumah saya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar 30 menit dari pukul 19.15 sampai dengan 19.45. Selanjutnya, masuk ke pembahasan rumusan masalah yang pertama, yaitu deskripsi proses pembelajaran menulis resensi film dengan media audiovisual. Penggunaan media audiovisual yang diterapkan oleh Ibu Yusti, Guru Bahasa Indonesia kelas 12 akuntansi 4 di SMK Negeri 2 Karawang, diterapkan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan ini, pembelajaran dilakukan via aplikasi WhatsApp dengan grup mata pelajaran khusus, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pendidik memulai kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan salam dan sapa kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengisi presensi kehadiran kelas dengan cara membuat daftar hadir atau list di grup mata pelajaran. Yang kedua, masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan ini, pendidik mengirimkan tautan video yang bersumber dari YouTube yang berisi penjelasan materi teks resensi film. Peserta didik diminta untuk menonton dan memahami video penjelasan teks resensi film yang berdurasi kurang lebih sekitar 4 menit tersebut. Pendidik kemudian membuka ruang kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi di grup apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait materi yang dipelajari. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, setelah peserta didik selesai menyimak video penjelasan, pendidik memberikan arahan berupa pemberian tugas individu yang harus dilakukan oleh peserta didik. Pendidik memberikan tautan video dari YouTube yang berisi sebuah film dengan judul Siluet Sarir, yang selanjutnya peserta didik diminta untuk membuat resensi dari film tersebut. Peserta didik diberi tenggat waktu hari itu juga sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sesuai instruksi yang disampaikan pendidik, setelah selesai membuat resensi, peserta didik mengumpulkan hasil kerjanya kepada ketua murid atau KM, yang kemudian KM akan menyerahkannya kepada pendidik. Dari gambaran proses pembelajaran yang telah dilakukan tersebut, saya menilai proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dan telah mencakup hal-hal yang memang seharusnya terdapat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya,
Masuk ke pembahasan pemahaman peserta didik setelah belajar dengan media audiovisual. Peserta didik merasa dapat dengan mudah memahami materi yang dipelajari. Peserta didik menyampaikan penjelasan mentor atau orang yang menjelaskan dalam video penjelasan tersebut mudah dipahami. Selain itu, peserta didik juga mengatakan bahwa ia langsung paham setelah menonton video penjelasan tersebut. Ketika diminta mengulas sedikit terkait materi yang dipelajarinya, peserta didik menjelaskan bahwa untuk menulis sebuah resensi film, kita perlu mencari dan menjabarkan identitas film, lalu menulis ulang cerita film tersebut dengan bahasa kita sendiri, yang kemudian kita menuangkan pendapat atau penilaian pribadi kita terhadap film tersebut. Dilihat dari penjabarannya tersebut, dapat diketahui bahwa ia memang sudah memahami tentang teks setelah memiliki pengalaman belajar dengan menggunakan media audio. Dilihat dari hasil kerjanya, peserta didik tersebut mampu menjabarkan identitas dan sinopsis film dengan baik. Namun, pada bagian kesimpulan, menurut penulis, bahasa yang dituliskan peserta didik sedikit kurang jelas, serta kesan yang disampaikannya terlalu singkat. Sehingga, menurut penulis, peserta didik ini kurang maksimal dalam menuliskan penutupan resensi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan rumusan masalah yang terakhir, yaitu tanggapan peserta didik terkait penggunaan media audiovisual pada pembelajaran menulis secara jarak jauh. Narasumber mengatakan bahwa penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran jarak jauh ini memudahkan dirinya dalam memahami materi yang dipelajari. Namun, penggunaan media ini tidak selamanya memudahkan. Ada kalanya ia merasa kerepotan karena video yang diberikan gurunya tidak menjelaskan secara lengkap materi yang dipelajarinya, sehingga ia harus mencari penjelasan dari sumber yang lain yang menurutnya terkadang sulit untuk menemukan penjelasan yang diharapkan. Selain itu, terkadang jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan dalam video, guru tidak responsif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik, sehingga peserta didik hanya mengandalkan pemahamannya melalui sumber yang ia temui di buku atau internet. Sejauh ini, dalam pembelajaran menulis, siswa cukup senang dengan penggunaan media audiovisual saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, karena lebih simpel dan mudah dipahami. Siswa juga mengatakan bahwa video yang penjelasannya lengkap sudah sangat baik dan mudah dipahami. Tetapi lebih bagus jika video tersebut juga mencantumkan teks tambahan atau contoh gambar yang membuat penjelasan menjadi lebih rinci, sehingga siswa menjadi lebih paham terkait materi yang dipelajari. Dari hasil observasi yang saya lakukan kepada salah satu siswa kelas 12 akuntansi 4 di SMK Negeri 2 Karawang, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran menulis dengan menggunakan media audiovisual ini sudah berjalan sesuai dan mencakup seluruh hal yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik juga merasa paham dengan materi yang disampaikan dalam media audiovisual berbentuk video tersebut. Peserta didik juga dapat menulis resensi dengan baik sesuai dengan instruksi yang diberikan pendidik. Hanya saja, menurut saya, peserta didik ini kurang cakap dalam menggunakan bahasa di dalam tulisannya. Dari hasil observasi yang didapat, menurut saya, pelaksanaan pembelajaran menulis dengan menggunakan media audiovisual di SMK Negeri 2 Karawang ini sudah cukup efektif. Namun, di luar itu, masih terdapat beberapa masalah. Dari beberapa masalah tersebut, saya memiliki beberapa saran, di antaranya: 1. Untuk mengatasi masalah kurang jelas atau kurang lengkapnya materi yang disampaikan dalam video, pendidik harus lebih memperhatikan lagi penyajian materi dan pembuatan media audiovisualnya. Yang kedua, agar pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajarinya tidak keliru, pendidik harus responsif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Yang ketiga, dengan digunakannya media audiovisual yang bersifat satu arah, pendidik harus lebih komunikatif dengan peserta didik agar peserta didik tidak malu untuk bertanya ataupun menyatakan pendapatnya di forum. Selain itu, komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik juga dapat mempengaruhi faktor minat belajar peserta didik. Yang keempat, untuk menunjang materi yang disampaikan dalam media, dapat ditambahkan teks atau contoh gambar yang dapat memperjelas atau melengkapi penjelasan tersebut, sehingga peserta didik dapat mengetahui secara rinci materi yang disampaikan. Hal ini dapat menarik
minat siswa dalam belajar. Namun, perlu diperhatikan, penggunaan teks dan gambar tidak boleh mendominasi atau terlalu menonjol yang akhirnya dapat mengecoh perhatian siswa dari penjelasan inti. Dan yang terakhir, pendidik sebaiknya mengadakan evaluasi terhadap peserta didik dalam bentuk remedial agar peserta didik dapat memahami materinya lebih baik dan dapat mengetahui kesalahan dalam penulisannya jika terdapat kesalahan sebelumnya. Sekian hasil penjabaran observasi saya bersama salah satu siswa kelas 12 akuntansi 4 SMK Negeri 2 Karawang terkait proses pelaksanaan pembelajaran menulis di sekolah, khususnya dalam penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran secara jarak jauh. Semoga hasil observasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penyajian, sikap maupun tutur kata saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.